Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan video saya kali ini teman-teman, saya akan membahas ya soal latihan fungsi kuadrat. Di mana materi ini adalah sudah saya bahas sebelumnya. Ya, yang saya bahas di sini adalah contoh soalnya teman-teman atau latihan soal ya. Oke, langsung saja saya bahas teman-teman. Ada mungkin yang saya bahas sebanyak 3 soal. Ya, fungsi soalnya soalnya hampir mirip dengan soal ujian-ujian UN ya, ujian sekolah ataupun ujian UTBK atau masuk kampus. Oke, langsung saja saya bahas. Nah, ini bunyi soalnya teman-teman. Ya, boleh dilihat. Oke, langsung saja saya bahas. Ya, nomor 1. Grafik Y sama dengan Px kuadrat tambah P tambah 2X kurang P tambah 4. Memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Batas nilai P yang memenuhi adalah, ya katanya di sini adalah memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Nah, kalau 2 titik berbeda, itu dia diskriminannya dia teman-teman, itu lebih besar 0 ya teman-teman. Jadi syarat ya, oke. Nah, cara jawabnya mungkin pelan-pelan saya bahas ya, jawab. Ya, di suatu fungsinya ya, Y sama dengan Px kuadrat ditambah kurung P tambah 2 dan X kurang P tambah 4. Ya, kemudian ada katanya di situ adalah memotong ya, memotong sumbu X di 2 titik. Ya, sumbu X di 2 titik di 2 titik, oke. Maka nilai diskriminannya lebih besar 0. Oke ya, paham teman-teman ya. Diskriminannya lebih besar 0. Nah, kalau kita cari ini untuk batas nilai P-nya kita cari aja diskriminannya bahwa nilai A-nya adalah P, nilai B-nya adalah P tambah 2 dan nilai C-nya adalah, nah ini kan dia masuk dalam apa istilahnya teman-teman ya. Min P tambah 4 nih, tapi kalau kita positifkan ya, positifnya gini ya, positifnya aja menjadi positif P, sorry saya hapus sedikit ya, positif dalam kurung min P tambah 4 begitu teman-teman ya jadinya. Nah, sehingga nilai C nya apa? Minus P tambah 4. Oke, nah langkah selanjutnya kita cari diskriminan yang lebih besar 0. Oke, hasilnya menjadi rumus diskriminan, paham ya teman-teman? Ya, saya kira ini diskriminan ini memang teman-teman harus paham ya, B kuadrat kurang 4AC. B-nya adalah P tambah 2 dipangkat 2 kan, dikurang 4 kali A, A-nya P, C-nya adalah P minus ya, minus P tambah 4. Lebih besar 0. Oke, kita sederhanakan. Nah, ini pemfaktorannya atau penjabarannya, sorry. Penjabarannya adalah P kuadrat ditambah 4P ditambah 4. Oke, nah kalau ini kita kali masuk jadinya minus jadi positif, ketemu ini jadi positif 4P pangkat 2 ya. Kemudian jadi negatif, ini kali ini berarti minus 16P. Ini lebih besar 0. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya ini P jadinya 5 ya, 5P pangkat 2. Yang ini dengan ini jadinya minus 12P ya. Kemudian 4 tetap ya positif 4 sama dengan apa, lebih besar 0. Kemudian kita faktorkan teman-teman. Cara memfaktorkan suatu fungsi apa ya, suatu persamaan kuadrat. Jadi kalau kita buat ini ya, caranya gimana? Gini, 5P kita tulis begini saja, kemudian kurung 5P lagi ya, kemudian kita buat kurung ya, lebih besar sama dengan, sorry, lebih besar 0. Kita bagi lagi dengan si 5 ya, dari si koefisiennya. Nah, langkah selanjutnya kita cari dua bilangan ya, kalau dikali itu menghasilkan yang ini teman-teman ya, kalau dikali hasilnya 5 kali 4 itu 20. Jadi langkahnya cari dua bilangan ya, kalau dikali hasilnya 20, kalau dijumlah dia minus 12. Nah, ternyata ini adalah min 10 dengan min 2. Oke, nah saya ganti di sini jadinya min 10 dengan min 2. Oke, paham sampai sini ya teman-teman?
Langkah selanjutnya kita sederhanakan. Nah, kebetulan yang 5 dengan 5 yang ini dengan ini sama-sama bisa bagi 5 ya. Saya coret aja nih. Ini sisa 1, ini sisa 2. Itu ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ini menjadi apa? P kurang 2. Kemudian yang satunya ya 5P kurang 2. Oke, ya lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita ambil pembuat nolnya. Pembuat 0, kita istilahnya pembuat 0 dulu. P-nya menjadi sama dengan 2 atau P-nya menjadi 2/5. Oke, kita buat dalam bentuk batas. Ya, sorry, jelek ya. Buat dalam bentuk batas. Oke. Buat. Nah, kita misalkan bahwa di sini ada titik 0 ya, kemudian minus. Nggak ada minus ya. Oke. Berarti yang ada hanya 2 sama 2/5. Berarti lebih besar 2 ya. Mungkin anggap di sini 0. Berarti di sini mungkin 2/5. Di sini anggap 2. Oke, tarik batas. Nah, kemudian kita ganti nilai X-nya, nilai P-nya ambil dulu misal 0 nih. Kalau 0 dia positif. Berarti di sini positif, 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 positif. Nah, biasanya selang-seling ini negatif, negatif. Ini positif, positif, positif. Nah, karena tanda di pertidaksamaan lebih besar 0, ambil yang positif. Ini sama ini. Nah, nilai P-nya yang memenuhi apa? P-nya harus kurang dari 2/5 ya, atau P-nya lebih besar dari 2. Oke, kalau kita cek jawabannya bravo. Oke, paham ya teman-teman? Ya, sekarang saya lanjut nih, nomor 2 pembahasannya. Kita coba lanjut sedikit. Mungkin saya hapus dulu. Ya. Nah, sekarang nomor 2. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah 4 menyinggung garis y sama dengan 3x tambah 4. Nilai b yang memenuhi adalah. Nah, ada bahasanya suatu garis menyinggung di kurva ya, atau menyinggung di fungsi, atau fungsi menyinggung di garis. Sama ya bahasanya. Nah, nilai b yang memenuhi. Nah, caranya gimana, teman-teman? Kita samakan bahwa kata menyinggung itu kan kena, maka ada suatu titik yang ketemu di keduanya. Logikanya gini. Kalau ada suatu fungsinya begini mungkin ya, ini kita beranggapan. Kemudian suatu garis kena dan menyinggung, artinya ada suatu garis kena begini. Nah, titik singgungnya terletak di sini, teman-teman. Nah, sehingganya apa? Kita samakan fungsinya ya. Oke, saya langsung saja begini ya. Samakan ya. Samakan fungsinya. Ya, gitu teman-teman ya. Artinya apa? Fx-nya ini, y-nya ini. Jadinya x kuadrat ditambah bx ditambah 4 harus sama dengan 3x ditambah 4. Gitu ya. Oke, kemudian bisa coret 4, 4, 4. Oke. Langkah selanjutnya saya sederhanakan. X kuadrat tetap. Oke. Kemudian yang bx ini ya, kemudian saya pindahkan ke sini, ini bisa sudah kelihatan ya, nilai b-nya 3 ya. Nilai b-nya 3 ini sebenarnya sudah kelihatan sih. Mungkin begini aja, kita sederhanakan dulu ya. Ya, karena mungkin bahasanya menyinggung garis, bisa nggak ya? Tambah bx, mungkin saya cocokkan begini. Sama dengan kan 0x kuadrat ditambah dengan 3x. Kan nggak ada pasangannya si ini nih dengan di sini nih, atau 0 kan hasilnya. Nah, ambil aja B-nya adalah 3. Ah, gitu teman-teman ya, jawabannya delta. Oke, paham ya teman-teman? Ya. Nah, langkah selanjutnya saya bahas sekarang nomor 3. Oke. Nomor 3 teman-teman. Ya. Fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 5. Koordinat titik potong kurva ya dengan sumbu x dan y berturut-turut adalah. Ya, ini ceritanya kita cari suatu titik potongnya dari si fungsi ini ya, gitu teman.
Ya, caranya bagaimana untuk fungsinya ini teman-teman? Saya ulangi dulu sedikit. Ya, caranya gimana? Jadi gini cara jawabnya teman-teman. Ya, karena katanya adalah memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Ya, suatu fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Ya, bahasanya memotong sumbu X. Ya, memotong sumbu X. Kalau bahasanya memotong sumbu X, nanti nilai Y-nya adalah sama dengan 0. Oke, kemudian saya ganti nih X-nya di satu fungsi ini 0. Jadinya Y-nya ya. Jadinya 0 akan sama dengan 2x kuadrat dikurangi ditambah ya 3x dikurangi 5. Nah, langkah selanjutnya saya faktorkan nih. Ya, 2x. Kemudian di sini hasilnya harus 10 ya. Berarti mungkin 1, saya tes dulu ya. 1 dengan 5 nggak mungkin ya. 2 kalau dia 5 1 1 5 1 2. Oke. Nah, dia kebalik ternyata teman-teman. Ya. Oke, yang di sininya yang 5, di sininya 1. Oke, kemudian di sini negatif, hasilnya salah satunya harus negatif. Ya, kemudian positif 3, maka di sini yang positif, ini yang kurang. Oke. Ini cara memfaktorkan untuk suatu fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat ya. Mungkin teman-teman bisa dipelajari kembali di persamaan kuadrat. Ini termasuk cara cepat ya. Nah, langkah selanjutnya kita cari nih titik potongnya ini. Nah, kalau saya mau dengan 0, maka X-nya yang ini jadinya apa? Minus kan? Ya, minus 5 per 2. Atau X-nya sama dengan 1. Nah, titik potongnya adalah minus 5 per 2, 0. Ya, dan ya 1,0. Nah, saya cek aja nih. Ya, 1,0. Oke, bisa saja ini benar. Oke, nah, bisa saja juga ini benar. Ya. Nah, langkah selanjutnya nih. Kalau min 5 per 2 ini sudah kelihatan ya. Min 5 per 2 itu kan 21 per 2 ya. Ini kelihatan sudah dapat jawabannya B. Nah, mengenai titik potong sumbu Y ya atau memotong sumbu Y. Memotong ya sumbu Y. Maka nilai X-nya 0 sama dengan nilai X-nya sama dengan 0 teman-teman. Ya, dari fungsi ini Y atau fx kan Y ya. Ya, fx sama dengan 2x kuadrat. Kemudian ditambah 3x dikurangi 5. Ya, saya ganti aja 0 ya. Jadi F0-nya berapa teman-teman? Ini kan semuanya 0 nih. Ya, udah min 5. Ya, ini kan nilainya Y ya. Y sama dengan min 5. Nah, maka titik potongnya ini adalah 0, min 5. Maka kalau dilihat di jawaban, opsinya adalah B. Udah tepat. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan saya sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.